Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring mata pelajaran Seni Budaya kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum kita mempelajari bab berkarya seni rupa dua dimensi, mari saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aprilia Putri Winarani, biasa dikenal dengan Bu Putri. Kemudian saya mengampu mata pelajaran seni budaya untuk kelas 10 gitu ya. Nah, setelah saya memperkenalkan diri, langsung saja kita beranjak menuju materi seni rupa. Sebelum kita memperdalam materi seni rupa, perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya ada 4 cabang seni. Yang pertama adalah seni rupa. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian seni musik, seni tari, dan seni teater atau seni peran. Nah, untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah seni rupa. Sedangkan seni rupa itu juga memiliki 3 unsur utama. Yang pertama, dilihat dari segi dimensinya. Di sini ada seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Apa sih seni rupa 2 dimensi itu? Seni rupa 2 dimensi adalah seni rupa yang hanya bisa dilihat dari satu sisi saja. Kemudian sebagai contohnya, misalkan poster, misalkan lukisan, dan masih banyak lagi contoh untuk seni rupa 2 dimensi. Sedangkan seni rupa 3 dimensi sebaliknya adalah seni rupa yang memiliki volume atau seni rupa yang bisa dilihat dari berbagai sisi. Contohnya kita bisa melihat patung misalkan, atau buji, atau dekorasi rumah yang lainnya. Sedangkan 3 unsur utama seni rupa selain segi dimensi, kita juga bisa melihat dari segi fungsinya. Nah, seni rupa yang dilihat dari segi fungsi ada fungsi terapan dan fungsi murni. Apa sih fungsi terapan pada karya seni rupa itu? Yaitu karya seni rupa yang memiliki nilai pakai. Sebentar, saya tunjukkan di slide selanjutnya. Nah, ini dia adalah fungsi terapan, yaitu seni rupa yang memiliki nilai pakai yang berfungsi untuk memperindah bentuk, tampilan, dan meningkatkan kenyamanan penggunaannya. Jadi, selain seni rupa dalam seni rupa terapan ini kita bisa memakainya, tetapi kita juga perlu mempertimbangkan sisi keindahan karya seni rupa itu sendiri. Misalkan jarik atau kain batik yang biasa kita kenakan. Sedangkan untuk fungsi yang kedua dari seni rupa adalah fungsi murninya. Kalau dilihat dari istilahnya murni, nah kita bisa mengetahui bahwa fungsi seni rupa di sini adalah hanya mengedepankan nilai keindahannya saja atau nilai estetikanya saja. Misalkan saja lukisan, patung, dan dekorasi rumah lainnya. Jadi di sini seni rupa tidak memiliki fungsi murni sama sekali, tidak memiliki fungsi pakai maksud saya, gitu ya. Bisa dipahami? Selanjutnya, unsur utama seni rupa yang ketiga adalah dilihat dari karakteristik media. Nah, di sini kita bisa membaginya lagi dari segi alat yang digunakan untuk menghasilkan karya seni rupa, yaitu ada alat utama, alat penunjang. Saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Kemudian ada bahan, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan karya seni rupa. Di sini ada bahan alami, ada bahan buatan. Dan selanjutnya adalah teknik. Teknik apa saja yang digunakan untuk menghasilkan
menghasilkan karya seni rupa. Di sini ada berbagai macam teknik yang bisa kita gunakan. Saya jelaskan terlebih dahulu mengenai alatnya. Di sini ada alat utama. Apa sih alat utama itu? Nah, alat utama, namanya saja alat utama, berarti alat yang wajib ada, alat yang wajib dipakai. Begitu ya. Misalkan pensil, di sini saya contohkan ada kuas. Jadi dalam menghasilkan karya seni rupa baik 2 dimensi maupun karya seni rupa 3 dimensi, itu kita perlu yang namanya alat utama. Pasti kita memerlukan pensil atau kuas untuk menghasilkan sketsanya, begitu. Kemudian untuk alat penunjang di sini adalah alat yang digunakan untuk membantu fungsi dari alat utama itu tadi. Jadi di sini saya contohkan misalkan ada kayu, ada gunting, ada lem dan masih banyak lagi. Itu penjelasan mengenai alat. Kemudian ke bahan. Nah, bahan alami. Apa sih bahan alami itu? Bahan alami ya bahan yang berasal dari alam. Jadi ketika kita ingin misalkan menghasilkan warna yang kita ambil dari alam, kita bisa mengambil misalkan daun jati untuk membuat warna merah, untuk menghasilkan warna merah, daun pandan untuk menghasilkan warna hijau, dan masih banyak lagi. Untuk bahan buatan adalah bahan-bahan yang sebenarnya berasal dari alam, tetapi di sini bahan-bahannya sudah mengalami proses fabrikasi menjadi bahan yang baru. Contohnya saja misalkan cat, ya. Kemudian untuk teknik adalah teknik yang dapat digunakan untuk menghasilkan karya seni rupa, baik karya seni rupa 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Apa saja itu? Ada misalkan ada teknik ukir, ada teknik pahat, ada teknik semprot, ada dusel, ada kolase dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Gitu ya. Ini adalah unsur utama seni rupa. Masih ingat? Saya ingatkan sekali lagi, ada 3 unsur utama seni rupa. Yang pertama dilihat dari segi dimensi. Ada seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Yang kedua adalah dilihat dari segi fungsi. Ada fungsi murni dan fungsi terapan. Dan yang ketiga dilihat dari karakteristik media yang kita bedakan lagi dari segi alat, bahan, dan teknik yang digunakan untuk menghasilkan karya seni rupa itu sendiri. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui unsur-unsur yang terdapat pada seni rupa. Nah, unsur-unsur yang terdapat pada seni rupa ini ada 5 unsur juga. Yang pertama adalah unsur visual atau biasa kita kenal dengan istilah unsur fisik. Kemudian ada unsur non visual yang kita kenal dengan istilah unsur non fisik. Selebihnya saya jelaskan dulu mengenai unsur visual. Apa sih unsur visual? Adalah unsur yang dapat kita lihat atau kita raba secara langsung dari karya seni rupa itu. Jadi kalau kita menjumpai karya seni rupa, entah itu karya seni rupa 2 dimensi ataupun karya seni rupa 3 dimensi, kita bisa melihat unsur-unsurnya, unsur-unsur visualnya. Ada apa saja unsur visual itu? Yang pertama adalah unsur titik. Unsur titik adalah unsur yang paling sederhana, unsur yang digunakan untuk mengawali apabila kita ingin menghasilkan suatu karya seni rupa. Yang kedua ada unsur garis. Unsur garis adalah unsur yang memiliki dimensi yang memanjang, begitu ya. Yang ketiga ada unsur raut. Nah, unsur raut ini terbagi menjadi 2 jenis, ada bidang dan ada bentuk. Nah, untuk bidang sendiri ada 2 macam lagi, simetris dan bidang asimetris. Untuk bentuk ada kubistis dan non kubistis. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa dilihat di materi akun daring seni budaya milik saya. Kemudian yang keempat ada tekstur. Nah, di sini ada tekstur asli dan tekstur buatan. Tekstur asli yaitu tekstur yang memiliki perbedaan
ketinggian. Jadi ketika kita menjumpai karya seni rupa, entah itu 2 dimensi ataupun 3 dimensi, biasanya 3 dimensi di sini. Kalau kita menjumpai karya seni rupa 3 dimensi, ketika kita sentuh permukaannya, nah itu akan kita rasakan perbedaan ketinggian permukaan. Jadi misalkan kita menjumpai patung, misalkan kita menjumpai karya seni rupa 3 dimensi patung. Coba kita raba patung tersebut, maka kita akan merasakan perbedaan ketinggian objek itu tadi. Nah, itu yang disebut dengan tekstur asli. Sedangkan untuk tekstur buatan hanyalah kesan timbul. Jadi misalkan sebagai contohnya kalian melihat suatu lukisan atau sebuah lukisan. Nah, di lukisan itu ada gambar bebatuan. Nah, kalau kita lihat secara visual, kalau kita lihat saja, tampaknya bebatuan itu kan bertekstur kasar gitu ya. Tapi ketika kita meraba lukisan tersebut, maka kita tidak merasakan tekstur yang kasar gitu. Ya, itu adalah yang dimaksud dengan tekstur buatan, hanya kesan timbul saja. Yang kelima, untuk unsur visual adalah unsur gelap terang. Nah, unsur gelap terang ini tergantung pada banyak sedikitnya intensitas cahaya yang jatuh mengenai objek karya. Dan yang keenam adalah unsur visual yang terakhir. Di sini ada unsur warna. Nah, dari unsur warna sendiri itu kita perlu mengetahui 3 jenis warna. Yang pertama ada warna pokok atau warna primer. Biasanya kita mengenal dengan teori warna Brewster. Apa saja warna pokok itu? Yang pertama ada warna merah, kemudian ada warna biru, dan ada warna kuning. Jadi ketiga warna inilah yang disebut dengan warna pokok: warna merah, warna kuning, dan warna biru. Ini adalah teori warna pokok menurut Brewster. Selanjutnya, setelah kita mengenal warna pokok atau warna primer, pasti ada warna sekunder. Apa sih warna sekunder itu? Warna sekunder adalah perpaduan dari berbagai warna pokok. Nah, di sini saya contohkan, misalkan saya ambil satu warna pokok warna kuning dan satu warna pokok lainnya misalkan warna merah. Ketika warna kuning dan warna merah ini saya padukan, maka akan menghasilkan warna baru. Apa itu warnanya? Akan menjadi warna jingga atau warna orange. Nah, warna orange ini yang disebut dengan warna sekunder. Itu. Dan yang terakhir adalah warna tersier. Apa sih warna tersier? Kalau tadi warna sekunder adalah perpaduan dari warna pokok dan perpaduan dari warna-warna pokok. Kalau warna tersier adalah perpaduan dari warna pokok dan warna sekunder. Saya contohkan. Misal saya contohkan ambil satu warna pokok kuning di sini. Nah, saya ambil warna kuning, kemudian saya padukan dengan warna jingga atau warna orange. Ini warna sekundernya. Maka akan menghasilkan warna orange kekuningan atau warna jingga kekuningan. Nah, warna inilah yang disebut dengan warna tersier. Gitu. Untuk teknik penggunaan atau penerapan warna akan saya jelaskan setelah saya menjelaskan unsur non visual. Baik, saya lanjutkan. Ini tadi adalah unsur-unsur visual karya seni rupa. Ada titik, garis, raut, tekstur, gelap terang, dan warna. Ada 6 unsur fisik atau unsur visual. Dan sebaliknya ada unsur non visual. Unsur non visual itu apa sih? Kalau unsur visual tadi adalah unsur-unsur seni rupa yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba secara langsung. Kalau unsur non visual adalah penataan unsur-unsur fisiknya. Jadi ke-6 unsur ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini akan ditata penataan. Nah, penataan karya seni rupa dengan menggunakan kaeja baku. Nah, itu yang dimaksud dengan unsur non visual. Ada apa saja? Ada kesatuan atau yang dikenal
dikenal dengan istilah unity. Ada keseimbangan yang dikenal dengan istilah balance. Ada irama, penekanan, proporsi, dan keselarasan. Ini adalah unsur-unsur non-fisik atau non-visual karya seni rupa. Keenam unsur non-visual ini biasa kita kenal dengan istilah komposisi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak, saya lanjutkan ke slide berikutnya yang merupakan slide terakhir penjelasan dari penerapan warna. Nah, ini dia teknik penerapan warna dalam karya seni rupa. Yang pertama ada teknik harmonis. Apa sih teknik harmonis? Yaitu penerapan warna berdasarkan kenyataan yang ada. Jadi penerapan warna yang ada di alam. Misalkan daun warnanya hijau, langit warnanya biru. Misalkan lagi awan warnanya putih. Nah, itu yang dimaksud dengan teknik harmonis. Teknik penerapan warna berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Selanjutnya untuk teknik simbolis. Teknik pewarnaan simbolis adalah teknik penggunaan warna yang menunjukkan simbol tertentu. Jadi warna memiliki simbol. Misalkan warna hitam menyimbolkan duka cita. Warna merah menunjukkan amarah, warna hijau menunjukkan kesuburan, dan masih banyak lagi. Jadi di sini warna memiliki simbol tertentu. Selanjutnya untuk teknik murni, yaitu teknik penerapan warna yang tidak terikat pada teknik harmonis maupun teknik simbolis. Apa sih maksudnya? Jadi teknik penerapan warna yang tidak berdasarkan pada kenyataan objek, kenyataan warna yang sebenarnya pada objek, atau tidak memiliki simbol tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan teknik murni. Dan dua yang terakhir ada teknik monokromatik dan teknik polikromatik. Dari kata atau dari istilah mono berarti satu. Jadi kecenderungan penggunaan satu jenis warna itu adalah teknik monokromatik. Dan yang terakhir ada teknik polikromatik. Teknik polikromatik dari kata poli berarti lebih dari satu, banyak maksudnya. Jadi kecenderungan penggunaan warna yang melebihi satu jenis, gitu. Untuk selanjutnya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran daring mata pelajaran seni budaya kelas 10 tahun 2020-2021. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.